menumbangkan Moskov atau Moskov yang merupakan hero nyaman dari Masako mendapatkan kemenangan di arah gold lane-nya. So, kita langsung menuju ke arah match yang pertama disiarkan yang harusnya menjadi match yang kedua langsung di Lead National Series Mobile 2022 IndyHome bersama dengan AWL dan juga Ranger Bronze. Kenapa Ranger Bronze? Gak Ranger MVP mau gak? Wah, saya kebanyakan kalahnya. Oh, kebanyakan kalah, tapi gak apa-apa ya. Bronze tapi menang daripada MVP of losing team. Iya. Pilih mana? Iya benar. Daripada MVP udah pura-pura senang tapi ternyata ditinggalin. Oke, kita langsung akan siap menuju ke arah lane of down. Karena baru ada yang datang. Selamat datang Pak Pulung. Sama Pak Pulung yang katanya pengen dikasih obeng. Oh, iya. Kunci Inggris kok obeng? Nggak, karena dia udah mulai senang sekarang saya lihat. Udah mulai umbar-umbar ya. Oh gitu, baiklah. Oke, dan kita balik lagi kepada gamenya di arah tengah. Yang dimana clear cepat sudah menjadi jawaban untuk RRQ Sena pastinya ya. Dimana ada Void Crystal, meanwhile di bottom lane, 1v1 situation, udah mulai kecicil juga. HP dari Don yang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi RZ begitu tebalnya untuk bisa memenangkan matchup landingnya. Wow, langsung di follow up oleh seorang Spencer dan bahkan first blood tidak bakal di arah bottom lane AWL. Wow. Ini dengan metode roaming yang sangat baik digunakan oleh seorang mid laner Spencer, bahkan di arah top lane berhasil mendapatkan 2 poin kill atas tim RRQ Sena. OP Pegasus mengamuk AWL. Wow, 2 poin pick off yang berhasil untuk diamankan oleh OP Pegasus. Dan bahkan tadi yang dapetin killnya adalah 2 damage dealer ya dari Ozzy dan juga Spencer. Kemarin sempat maniak loh, Faramis. Spencer maniak, dan ini harusnya bisa diperhitungkan kembali menjadi salah satu hero nyaman atau hero power yang bisa kita bilang rotasinya cukup cepat. Rotasinya cukup cepat, bahkan dengan adanya pergerakan di arah turtle oleh tim OP Pegasus, nggak ada yang bisa mendekat sama sekali dari tim RRQ Sena. Iya benar banget, dan sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah turtle yang pertama tanpa adanya kontes retribution diamankan oleh Ozzy number 1. N1 tuh number 1. Nice one. Number 1 kemarin aku. Number 1. Kemarin aku kira juga nice one. Ternyata N1 tuh number 1. Oke, tapi ternyata Ozzy number 1 kali ini berhasil kehilangan orange buff-nya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, tidak bisa didapatkan Mueza. Apakah dia akan all in ke arah Sword of Violence? Tidak terlalu worth it. Langsung dipaksakan, dan ini dia Spencer sebagai hero powernya kembali berhasil menyamakan seorang Mueza. Wow, Mueza masih bisa survive. Di mana ada real manipulation, langsung rough wave defensif. Dan bahkan cloud altar yang tepat waktu ya. Ini langsung menghampiri sosok dari Mueza sendiri. Dan sehingga tidak ada poin pick off. Research skill keluar gak apa-apa. Yang penting nggak pick off, ini udah menjadi keuntungan besar sih untuk OP Pegasus, dimana sekarang gold lead menuju ke angka 500 ini udah lumayan banget pastinya, walaupun masih nggak terlalu jauh, tapi seenggaknya unggul lah. Dan aku bisa melihat juga dari OP, mereka mainnya objektif banget. Betul, setuju. Dia bermainnya agak lebih fokus menuju objektif, dan bahkan dengan keuntungan yang mereka miliki, dia tidak terlalu bermain dengan tipikal snowballing ya. Dia santai banget ya mainnya, dan bahkan terdeteksi pergerakan dari Violence. Menurut saya dari OP Pegasus ini lebih mengungguli dari segi gold lanernya. Seperti kata Aul tadi, Moskov akan coba bisa mendominasi di arah gold lane ketika Masako ini hero nyaman ya Aul ya. Yap. Salah satu hero yang kemarin sempat digunakan lah ya. Dan enaknya mungkin itu plusnya dia punya Spare of Misery-nya. Dimana itu kan ada efek knockback yang membuat dari Pranata nantinya nggak bisa melakukan damage balasan. Nah tapi kita akan lihat sekarang Pranata yang masih coba untuk sneaky peeky. Nampaknya di sana ada Mueza nih yang menemani pergerakan dari Masako. Bahkan menghadiri saja ke arah depan, clear secepat-cepatnya. Tapi lihat, akan ada 1 poin pick off, knockback lagi. Pranata harus mundur dan bahkan masih punya flicker defensif dengan respon yang cukup cepat. Pranata tidak bisa di pick off. Sebenarnya aku lebih amazed bukan dengan Pranata flicker yang sangat tepat ya. Tapi aku amazed lebih ke arah Mueza yang dia trigger disiplin. Lihat, dia walaupun positioningnya tadi tuh sebenarnya enak banget untuk dapetin Petrify, tapi dia nggak terlalu terburu-buru karena dia akan memaksa team fight dan bahkan retribution diamankan Ozzy N1 kembali. Team fight reward manipulation, Martis hilang, Violet nggak bisa diselamatkan, 2 point kill dan bahkan looking for triple kill for Ozzy N1 kali ini di arah satu beriman. Wow, keuntungan besar, 2 poin pick off plus 1 turtle yang diamankan. Justru yang tumbang adalah slowly-nya, junglernya. Dan lihat objektif gaming, platingan di arah top lane ini menjadi sebuah tabungan lagi yang membuat gold swing yang tadi kita baru bahas 500, sekarang udah ke angka 3.000. Ke angka 3.000 dan bahkan Pranata bukan menjadi pekerjaan rumah untuk seorang OP Pegasus. Yep. Udah tidak menjadi PR dari segi laningnya, dominasi jauh,
platingnya sempat didapatkan. Dan bahkan Masako tidak ada takutnya ketika ada Violence mencoba mempertahankan Unmovended with Blacker. Tidak menjadi sebuah masalah, tapi bahkan menjadi satu buah point kill yang akan didapatkan oleh tim OP Pegasus. Violence gak bisa diselamatkan dan Ozzy N1 menuju ke seorang PR. Pranata ter-take down. No flicker untuk menyelamatkan dirinya karena ini berhasil mendapatkan satu buah Spear of Misery again and again. Aul telah mengingatkan Spear Misery-nya berhasil menutup Slowly TZ untuk masuk ke arah backline dari OP Pegasus. Yap, walaupun harus ditukarkan dari nyawa Mueza ya. But it's okay, itu adalah roamer karena keuntungan lagi-lagi berhasil untuk diamankan oleh OP Pegasus. Outer turret hancur, full platingan juga tadi di bawah menit kelima. Point pick off yang ditabung dan sekarang udah hampir ke angka 4.000. Ini udah gede banget sih pastinya. Gimana Rakisena bisa melakukan adanya sedikit aja mempersempit dari segi ekonominya nih. Agak cukup sulit karena kita bisa lihat dari segi laningnya semua lane bisa dimenangkan oleh OP. Berarti gimana caranya mereka harus membawa game ini ke arah menuju lebih late game lagi. Mueza berhasil dihindari, kita melihat di sini tidak ada yang bisa diselamatkan. OP Pegasus akan coba terkena dampak dari snowball di arah bottom lane karena 2 point kill telah diamankan. Ketika mereka akan bisa team fight di arah Turtle menjadi salah satu buah celah yang bisa diamankan oleh RRQ Sena, membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. RRQ Sena menuju ke arah top lane, harusnya Turtle kali ini mereka pegang satu-satunya kesempatan untuk membalikan sedikit keadaan gold yang cukup jauh. Yap, ini masih bisa dibalikin ya keadaannya pastinya. Dan sekarang menuju ke arah kontes Turtle yang ketiga. Lihat gangguan demi gangguan dari RZ menutup pergerakan dari Slowly untuk bisa masuk ke arah Turtle-nya. Dan bahkan Slowly memilih untuk melepaskan saja dan perfect Turtle untuk Ozzy number 1 bahkan Purple Buff. Sekarang udah mulai di-invade juga, tapi lihat ternyata tidak ada retribution yang keluar dari Slowly sehingga Purple Buff berhasil untuk dicuri. Kaget sih harusnya. Karena dengan adanya kondisi yang dia miliki sekarang, harusnya dari normal thing-nya itu adalah di mana dapetin satu buah rough wave atau seorang don. Sebelum kita bahas kasus tadi, sebenarnya lebih tepatnya kasus yang normal ketika seorang Ozzy N1 ini berhasil mendapatkan retribution atas Turtle. Tapi ternyata itu miscalculate dari seorang Slowly TZ yang nampaknya dipegang pelan-pelan Ozzy N1 dan dia bahkan mengagetkan pergerakan seorang Slowly TZ untuk satu buah buff Turtle yang cukup mahal. Mahal banget tuh. Dan sekarang dari RRQ Sena seperti terbawa oleh gameplay yang dibawakan oleh OP Pegasus. Dimana sekarang objektif demi objektif yang udah dikantongin. Outer turret udah nggak bersisa lagi. Bahkan invasi ke arah jungle ini sudah berhasil untuk diamankan oleh Masako dan juga Ozzy. Bahkan bukan cuma Ozzy yang masuk ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Sena. Aku ini kan pertama kali mungkin melihat RRQ Sena dengan line up yang sekarang ya. Yap. Ini menurut aku ada sedikit sebenarnya kehilangan jati diri dari RRQ Sena. Penyesuaian kali ya? Mungkin masih penyesuaian. Kenapa? Karena RRQ Sena ini mulai agak cukup terpaku. Mereka menitik beratkan terhadap seorang Pranata. Kalau yang kamu sadar. Mereka menitik beratkan ke arah Pranata, membawa game ini ke arah late game untuk gimana caranya Pranata akan menjadi salah satu tombak ujung tertajam mereka. Sedangkan yang kita tahu dari tim RRQ Sena, mereka tuh salah satu tim yang mempunyai banyak playstyle dulunya. Yep. Jadi ini agak cukup berbanding terbalik dan lihat dengan adanya tiga level, Aul lagi 3 level terlalu jauh untuk mengadu retribution. Slowly TZ udah nggak bisa berbuat banyak. Again and again. Again and again. Bahkan Pranata yang tadi udah punya corrosion dan sekarang udah ada golden staff, nggak bisa dengan instan nge-pick off dari RZ-nya. Walaupun tadi ada Ammo Vended, RZ masih bisa bertahan dengan split-split yang digunakan. Dan bahkan sekarang Masako udah ngantongin Demon Hunter Sword. Ini sakit banget. Bahkan Violence bakal bocor sih. Bakal bocor, attack speed-nya makin kacau lagi dan sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang pertama. Conceal, Violence bakal coba untuk mem-pick off satu orang, tapi ternyata Spencer langsung sigap untuk mundur. Yang masalah utamanya adalah di mana Konsel dibalas Konsel dan bahkan Don masuk ke dalam perangkap air terjun pengacian dari Don. Langsung mengeluarkan seluruh sound skill yang mereka miliki. Diselamatkan oleh Spencer. Berhasil mendapatkan satu ball Lord yang terhormat. Mundur ke arah belakang, Spencer terperangkap. Double kill from Pranata. Dibalikan kembali keadaannya. OP Pegasus kehilangan 2. Dengan satu lot yang mereka dapatkan sebenarnya tidak terlalu untung. Karena Pranatanya berhasil makan 2 poin kill yang mahal. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, RRQ Sena agak cukup menitik beratkan satu pihak menurut aku. Kenapa? Mereka agak cukup mengandalkan Pranata dan OP Pegasus cuma butuh satu jawaban. Oke, kita all in dengan Pranata. Kadita nggak usah lagi main ke Don. Kadita nggak usah main ke Violence.
Salty Easy or Okta sekalipun tutup Pranatanya. Pranatanya karena menjadi ujung tombak damage dealer ya. Yes. Tadi juga RZ udah mulai nge-meltdown juga. Dan itu tadi sebenarnya space juga yang di-create oleh RZ di mana ternyata Lord yang berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes, tapi terlalu jauh kayaknya dan terlalu lama juga untuk bisa menahan, sehingga dari RRQ sana masih bisa mendapatkan kompensasi atas Lord yang dia dapatkan oleh OP Pegasus. Oke, balik lagi kita langsung ada lintas Sumatera dari tombak yang dimiliki OP Pegasus mendeteksi pergerakan di mana Masako benar-benar menjadi satu buah orang yang cukup adiktif mendapatkan turret. Bener-bener membuat nagih para pemain tim OP Pegasus untuk bisa mendapatkan turret. Nagih ya, Iya. adik banget ya, buat turret. Kan adiktif kan seperti kata tahu adiktif dia sama turret. Adiktif. Oke, 3 base turret yang tersisa untuk RRQ Sena. Dan bahkan dari OP Pegasus baru hancur satu outer turret di arah bottom lane. Bahkan sekarang invasi jungle abis-abisan, tidak ada yang diberikan sama sekali, hanya bisa farming dari arah minion saja yang masuk. Tidak terlalu untung untuk OP Pegasus nampaknya dengan adanya high ground yang dimiliki dari tim RRQ Sena. Mereka punya Yep. Benedetta bersama dengan seorang Eve. Tapi progresnya adalah gimana laningnya terdorong secara bersamaan di 3 lane yang berbeda. Itu yang cukup sulit untuk tim RRQ Sena. Dan mungkin ini membuat buta akan jungle yang mereka miliki. Tidak ada sedikit penglihatan. Mau tidak mau mereka harus mengandalkan sentry. Yang mungkin bisa mereka gunakan tidak bisa terlalu sering. Iya. Jadi ini benar-benar ada cooldownnya ya. ketakutan tersendiri untuk mereka masuk ke dalam satu buah zona. Jangan lihat ketika Don masuk aja dia ngebuka rumput baru depan mukanya. Udah ada Mueza di sana. Iya, apalagi tipikal-tipikal Mueza yang pasti akan mengamankan rumputan untuk memberikan surprise. Villain sekarang sudah mengamankan Dominance Ice. Menunggu nampaknya untuk Lord selanjutnya nih. Karena 15 detik Lord Enhance bakal muncul. Tapi lihat satu buah pick off yang begitu mahal berhasil untuk diciptakan oleh Violet. Di mana Mueza berhasil untuk hilangkan dan manipulation kembali terbuka juga dipaksa untuk mundur. Ozzy tidak bisa lagi untuk bertahan. Double kill diamankan oleh Slowly. Tapi RZ juga sekarang menjadi garda terdepan untuk OP Pegasus. Masih ada Immortality yang down. Membuat dari OP kali ini harus dipaksa mundur terlebih dahulu. I'm offended with violence kali ini. Semua all in dan paket pressure terperangkap kembali. Akan coba ditumbangkan. All in killing spree didapat oleh seorang Okta. OP Pegasus kehilangan momentum 3 ter-take down. Pranata is on fire. Pranata kali ini mencoba untuk bersinar dengan adanya menit yang ke-12. Udah mulai memasuki menit-menit krusial. Retribution from Slowly TZ menjadi penentu untuk tim RRQ Sena dan bahkan Retribution is on point. Real world manipulation harus dibuka untuk mengamankan teritorial atas Lord yang akan mereka dapatkan. Mendorong Tialin secara bersamaan, mempunyai Lord dengan adanya Charles. Ini keuntungannya maksimal dan bahkan lihat mereka hampir membayar tunai dengan tersisa Rp4.000 lagi dari goldnya. Wah, ini udah mulai terlihat ya dari RRQ yang udah menemukan momentum ya. Karena balik lagi, Violence dengan hero momentum yang punya area of effect juga dengan crowd control yang cukup besar. Sedangkan Mueza, ya dia pick over. Dan sekarang lagi-lagi I'm Offended menjadi satu ancaman besar. Dimana dengan follow up damage yang diberikan oleh Pranata, ini udah cukup sih harusnya. Ya itu dia jawaban atas semua kesulitan yang OP Pegasus dapatkan di menit yang ke-13. Mereka sudah membuat menit 13 ini menjadi gerbang untuk snowballing tim RRQ Sena. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sadar, ketika di M4 kemarin kita coba melihat, dengan tim yang cukup kuat di area metode late game, mereka selalu bermain melawannya di bawah menit 15. Dan bahkan nama Venus Flicker! RC berhasil didapatkan, tapi lihat dengan adanya seorang Pranata, Athena Shield, save the day, respect is the key. Membuat Mueza gak bisa melakukan all in, gak bisa membuat Pranata ter-take down, dan bahkan dia selamat dengan flickernya AWL. Yes, 3 damage magic yang dimiliki oleh PP Pegasus. Respect adalah kunci. Betul yang sekali. bisa dijawab oleh RRQ Sena. Dengan Athena Shield, tadi kebayang kalau nggak ada Athena, buyar sih. Udah nggak tersisa si Pranata, tapi dengan respect yang dimiliki berhasil mendapatkan satu buah all in dari seorang Mueza, dan bahkan Ozzy N1 terperangkap di depan sana. Harga yang mahal, Yap. shutdown didapatkan juga sebelum Ozzy N1 tumbang untuk kedua kalinya. Kali ini Pegasus
Mereka tinggal tersisa 2000 gold difference tapi udah memasuki menit 15. Tidak terlalu impact dengan 2000 gold difference menurut aku. Betul, dan apalagi objektif yang sekarang udah berhasil untuk diamankan juga. Arcusena udah makin mempersempit lagi gapnya, udah makin menyamakan keadaannya. Dan Violence, dari tadi ngeri banget ya Ruby-nya loh. Salah satu hero favoritnya Iya. dia juga, dan bahkan ini yang kenapa aku bilang lebih prefer Kara Brody. Dengan close combat yang dimiliki dari seorang Moskov, dia punya power, tapi gimana caranya posisinya terbuka bebas, sedangkan dari Okta di sana menjadi penghalang Masako untuk masuk ke dalam arena teamfight. Lagi dan lagi, real world manipulation, sekarang udah menuju ke late game. Damage-nya udah sakit banget dengan tetesan yang dia miliki hingga tetes terakhir. Kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Dari kanan ada zat adiktif, ya kan? Dari kiri juga ada susu sehat. Waduh, tapi ini berarti tinggal PR-nya Mueza ya. Mueza. Buat nge-pick off ke arah Pranata. Karena Berarti- siapa lagi tadi mau Ozzy. Ozzy kan nggak dengan bisa. dia build defense, Betul. damage-nya nggak optimal. Nggak optimal, dan bahkan Ozzy sebelum dia masuk ke dalam Pranata, dia udah hilang ke Melter. Ingat, walaupun imun dengan fisikal, bukan dengan true damage. Dan bahkan itu emang jawaban dari seorang Karina. Ya. True damage dan magical damage. Tapi kali ini, dengan adanya Slowly TZ bakal coba di all-in Okta di zoning out, tapi bukan itu masalah utamanya. Gimana caranya mereka terperangkap di dalam satu buah arena dari seorang Arcusena. Pranata tidak bisa selamat dan shutdown didapatkan masuk ke dalam, dan Masako menutup permainan dari tim Arcusena dengan ada Slow TZ yang harus ter-shutdown di depan sana. Tidak bisa diselamatkan. Alex Dovana bom from Don bukan menjadi masalah karena Masako too strong AWL. Oh, tapi ternyata ada RZ yang memecah belah peperangan, dipaksa untuk mundur. Dan Spencer dengan adanya stack dan juga pasif yang dimiliki, udah spawn lagi. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk OP Pegasus bisa mengamankan adanya Lord, karena mereka udah siap dengan keunggulan dari segi jumlah 4 player dan dipaksa lagi untuk mundur. Manipulation udah dibuka juga, Cloud Attack diaktifkan, tapi itu dia space juga yang diberikan, di mana Lord berhasil diamankan oleh Ozzy. Oh, terlalu sakit damage yang diberikan, bahkan Okta terperangkap. Almost wipe out. Ini dia adalah satu buah titik balik dari OP Pegasus. Dan yang sebenarnya tadi udah tepat adalah gimana caranya Arcusena memancing seorang Ozzy masuk ke dalam arena Arcusena, tapi tidak ada Okta di sampingnya. Ya. Tidak ada Okta, tidak ada pengamanan dari real world manipulation, arena terbuka bebas untuk Masako masuk, dan dia tidak peduli. Dan dia akan berani melawan seorang Pranata nampaknya. Yes, dan ini dia Lord yang ter-enhance sudah langsung ke chart karena base turret di arah top lane. Damage per second yang sudah dimiliki oleh Pranata juga ini udah cukup besar. Tapi lihat Mueza yang sudah masuk dengan ada Petrify, Rock Wave, tapi belum berhasil untuk menumbangkan siapapun. Lordnya masih berdiri, tapi lihat dari gerakan dari Masako mencoba untuk langsung saya menuju ke arah kanan, dan base ternyata sudah berhasil untuk dihancurkan oleh OP Pegasus. Ini best of